Shalom, saya ingin menyapa sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Dian Pangandaheng yang akan membuka acara ini. Bagaimana kabarnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemirsa Hope Channel? Saya harap dan saya doakan kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja, memiliki masalah dalam kehidupan kita, khususnya dalam rumah tangga, Anda berada dalam acara yang tepat. Karena acara ini akan membahas seputar persoalan rumah tangga, dan yang akan menjadi narasumber kita yaitu keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Dan yang akan memandu acara ini, seperti biasa akan dipandu oleh keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Anda bisa menyaksikan program ini melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome Channel 870, melalui sosial media Hope Channel Indonesia di YouTube maupun di Facebook. Dan juga Anda bisa menyaksikan di website kami di hopechannel.id, dan juga pastikan Anda mendownload aplikasi Hope Channel Indonesia di gadget Anda masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyapa moderator kita pada malam hari ini, keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan kita Kabar bisa baik. Thank you. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi di episode yang terbaru Obsesi Hati. Selanjutnya saya serahkan acara ini kepada Bapak dan Ibu, silakan. Baik, terima kasih Dian Pangandaheng yang sudah membuka acara ini dari studio Hope Channel yang ada di Jakarta. Malam ini judulnya berhubungan dengan keadaan yang ada di Indonesia sekarang ya. Betul. Ya, bicara mengenai puasa, apa judulnya? Manfaat puasa untuk keluarga. Jadi saudara-saudara kita yang sedang berpuasa sekarang, nah kita juga belajar apa sih sebenarnya manfaat puasa untuk keluarga ya. Betul sekali. Dan kita akan mendengarkan saja nanti langsung dari narasumber kita, apa sih manfaat puasa itu dalam keluarga kita ya. Ayat intinya terdapat di dalam Galatia 5 ayat ke-23. Galatia 5 ayat ke-23, demikianlah firman Tuhan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oh, ini diambil dari buah roh ya ayatnya. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur oleh karena kami boleh hadir kembali mengikuti acara Obsesi Hati, di mana malam ini kami akan mempelajari manfaat puasa untuk keluarga. Tuhan, biarlah Tuhan kiranya mengurapi pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang akan membawakan pembahasan pada malam hari ini. Biarlah dengan urapan kuasa Roh Kudus dari surga, pembahasan ini dapat kami mengerti, terlebih dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati jaringan internet yang digunakan baik di studio maupun di tempat kami masing-masing agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Secara khusus kami berdoa untuk pemirsa Hope Channel Indonesia, mungkin yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, biar jaman tangan Tuhan yang ajaib boleh menjamah tubuh mereka dan memberikan mereka kesembuhan. Dan biarlah pembahasan pelajaran pada malam hari ini dapat kami mengerti, dapat kami praktekkan kembali dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami yang begitu banyak Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan atau persoalan rumah tangga yang Anda inginkan solusinya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Baik, kita langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom. Leo dan Fitri. Ya, selamat untuk malam di Indonesia yang berbahagia. Ya, selamat malam di Indonesia dan selamat pagi di Amerika. Terima kasih. Salam sehat selalu pendeta dan pendeta. Puji Tuhan. Amin. Baik, puasa ini memang sangat penting ya untuk semua orang ternyata ya, dan sangat menarik pastinya
topik pembahasan malam ini. Kami persilakan pendeta dan ibu pendeta untuk membawakan topik pembahasannya. Silakan. Baik, terima kasih ya. Dan dengan sendirinya kepada pemirsa yang berpuasa ya dari keluarga muslimin, kami ingin ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya. Dan kami mendapatkan inspirasi untuk membahas mengenai masalah puasa, sebab banyak juga orang Kristen yang belum begitu mengerti mengenai masalah puasa. Jadi kembali kepada ayat yang kita telah dengar tadi, kita dapatkan di dalam Galatia 5 ayat 23. Yang dikatakan kelemahan Tuhan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi penguasaan diri ya, berpuasa itu adalah merupakan satu penguasaan diri. Dan kita coba lihat apa arti daripada puasa yang sebenarnya. Ya. Dalam pengertian Kristen, puasa artinya adalah perbuatan tidak makan dan perbuatan tidak minum atau tidak minum dalam jangka waktu tertentu untuk satu maksud yang bersifat rohani. Jadi ada maksudnya untuk berpuasa itu. Oke. Kemudian kita coba lihat ada 7 cara berpuasa Kristen menurut Alkitab. Ya, jadi kita menggunakan akan selalu Alkitab. Yang pertama adalah puasa dalam bentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Contohnya? Ezra dan rombongannya yang berangkat dari Persia ke Yerusalem merendahkan diri di hadapan Tuhan guna memohon pertolongannya atas perjalanan mereka. Anda bisa membaca sendiri di dalam Ezra 8 ayat 21. Atau Raja Ahab yang jahat merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan cara berpuasa. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang menunjukkan bahwa puasa adalah cara untuk merendahkan diri. Kemudian berpuasa adalah lambang penyesalan dan pertobatan. Ya, contohnya kita lihat orang-orang Israel pada zaman Nabi Samuel yang berpuasa dan menyesali dosa mereka yang telah meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Para pemirsa bisa membacanya di dalam 1 Samuel 7 ayat 6. Dan kita ingat orang-orang Niniwe yang berpuasa setelah menerima pekabaran daripada Nabi Yunus, saat mereka rasakan bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Jadi ini adalah satu lambang daripada penyesalan dan pertobatan. Ya. Kemudian berpuasa adalah ekspresi duka cita yang dialami. Contohnya orang-orang Israel yang menangis sambil berpuasa tatkala mereka dikalahkan oleh suku Benyamin dalam pertempuran. Ini dapat dibaca dalam Hakim-Hakim 20 ayat 26. Benar-benar satu expression duka cita yang mereka alami. Kemudian orang-orang di Yabes Gilead ketika mengambil dan menguburkan mayat Raja Saul dan ketiga anaknya yang dibunuh oleh orang Filistin, mereka berpuasa selama 7 hari lamanya. Ya. Jadi menunjukkan duka cita dan kesedihan yang dialami. Kemudian ada yang cara berpuasa orang Kristen yang keempat kita lihat, yaitu sebagai ungkapan permohonan yang terdalam kepada Tuhan. Jadi ada maksud kita. Jadi kita berpuasa untuk menyampaikan permohonan itu. Nah, contohnya adalah Raja Daud berpuasa sampai bermalam-malam minta pertolongan Tuhan agar anaknya yang sakit itu dapat Tuhan sembuhkan. Kita baca dalam 2 Samuel 12 ayat 16. Satu orang-orang Yahudi di kerajaan Persia berpuasa selama 3 hari agar dapat luput dari pemusnahan yang direncanakan oleh Haman. Bagi mereka yang belum baca buku Esther pasal 4, kenal apa yang telah terjadi dengan ini. Mereka berpuasa untuk dapatkan kelepasan. Jadi ada satu permohonan yang terdalam kepada Tuhan. Kemudian kita lihat yang kelima adalah puasa dalam bentuk pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Allah. Bukan kepada kenikmatan dunia seperti berbagai makanan lezat. Kan nikmat itu. Tapi kita puasa, tahankan diri supaya kita bisa mengabdi kepada Tuhan. Ini dapat dicapai bila puasa tersebut dilakukan secara rutin dan terus-menerus hingga menjadi sebuah gaya hidup, pola hidup kita. Kita ambil contoh Hana, orang yang mengabdikan hidupnya bagi Tuhan dengan senantiasa berdoa dan berpuasa secara rutin di usianya yang telah senja. Jadi itu menunjukkan bagaimana seorang itu mempunyai satu pengabdian yang sangat tinggi kepada Tuhan, dan sebab dengan perut yang kosong maka pikiran dapat lebih terang, bersekutu dengan Tuhan, menunjukkan satu pengabdian yang besar sekali. Kemudian yang keenam kita lihat puasa adalah tanda seorang pelayan Tuhan Allah yang sejati. Baik, kita ingat Rasul Paulus menunjukkan puasanya yang tekun, membuktikan bahwa ia adalah seorang rasul sejati, pelayan Tuhan yang setia. Kita lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 4 dan 5.
Paulus boleh jadi berpuasa karena terpaksa disebabkan kurangnya bahan makanan di dalam pelayanannya. Dia belajar mencukupkan diri di dalam segala hal serta mampu menanggungnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi itu adalah tanda seorang pelayanan Tuhan yang sejati. Ya. Kemudian pasal nomor yang ketujuh adalah berpuasa adalah bukti kita peduli kepada orang lain, kita concern kepada orang lain. Makanya kita berdoa, kita berpuasa. Contohnya adalah Ezra, menunjukkan kepedulian dan keperhatiannya terhadap orang Israel yang setia tatkala ia berpuasa bagi mereka. Kita bisa baca dalam Ezra 10 ayat 6. Dan juga Nehemia, ya, jadi dia berpuasa untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya, dalam banyak hal kita dapatkan berpuasa, kemudian memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin. Jadi kita menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Baik, nah sekarang ada 10 fakta puasa menurut Alkitab, ya, macam-macam puasa. Ya, macam puasa. Yang pertama adalah puasa biasa. Puasa biasa adalah puasa dengan tidak makan, tapi dapat minum air. Nah, ini juga sering kita lakukan, ya. Kita puasa nggak makan, tapi kita tetap minum air. Misalnya kalau Anda pergi ke dokter, Anda mau periksa darah, Anda berkatakan, oke, jangan makan apa-apa, tapi Anda boleh minum air. Sebab kalau tidak minum air, itu darah yang diambil itu kental sekali. Jadi payah sekali untuk sedot darahnya itu. Jadi inilah yang dikatakan puasa biasa. Oke, Yesus sendiri tidak makan selama 40 hari dan 40 malam. Tetapi Alkitab tidak menyebutkan Yesus tidak minum. Ya, sebab itu kita mengartikan puasa Yesus tidak makan tetapi tetap minum. Kita juga berpuasa dengan cara seperti ini, hanya minum air, ya, tetapi tidak makan. Ya, jadi ini adalah salah satu cara, ya, salah satu puasa, fakta puasa menurut Alkitab. Ya. Kemudian yang kedua adalah puasa total. Nah, puasa total ini adalah puasa dengan tidak makan dan tidak minum. Nah, ini contohnya adalah misalnya adalah orang-orang Niniwe sesuai dengan Yunus 3:4-7, total 3 hari tidak makan, tidak minum. Itulah disebut puasa total. Ya. Kemudian ada yang disebut puasa supranatural. Ya. Puasa supranatural ini adalah puasa yang nggak makan, nggak minum dalam jangka waktu yang sangat lama. Seperti puasa yang dilakukan Musa setiap berada di Gunung Sinai. Iya. Puasa Elia ketika berada di Gunung Horeb, ya. Baik Musa maupun Elia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Demikian juga puasa Yesus yang suka diterapkan secara umum bagi orang percaya masa kini, yaitu jangka waktu yang sangat lama sekali. Kita percaya hanya dengan kuasa natural, artinya supranatural, yaitu dengan kuasa Tuhan hal ini bisa terjadi. Ya. Kemudian kita lihat lagi fakta puasa menurut Alkitab yang keempat adalah puasa yang terbatas. Jadi jenis puasa terbatas adalah tidak memakan makanan tertentu. Jadi dia makan juga, tapi makanannya makanan tertentu. Ya. Ya, seperti Daniel dengan tiga temannya di Babel, mereka tidak makan makanan yang sedap-sedap, yang haram menurut Taurat Yahudi di istana Babel. Mereka hanya makan sayur-sayuran sesuai dengan Daniel 1 ayat 1-21. Jadi membatasi diri, mengekang diri, ya, itu pun termasuk puasa, ya, disebut ya puasa terbatas. Ya. Nah, kemudian kita lihat yang kelima adalah puasa berkala. Ini adalah puasa yang dilakukan secara rutin dalam suatu waktu tertentu. Jadi contohnya puasa ini pertama disebutkan Alkitab dalam Imamat 16:29-31, ya, dan beberapa yang lain, yakni puasa yang hanya dibuat setiap hari perdamaian, yaitu setahun sekali. Ya, pada tanggal 10 bulan yang ke-7 dalam kalender Yahudi. Ini bertujuan untuk mengingatkan kepada umat Israel akan dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Puasa ini kemudian bertambah menjadi 4 kali setahun, yaitu pada bulan ke-4, ke-5, ke-7, dan bulan yang ke-10. Ya, ini disebutkan juga dalam Zakaria 8:19. Jadi puasa yang berkala, ya, dalam batas yang tertentu. Ya. Kemudian yang keenam, puasa khusus sebagai respons untuk suatu
peristiwa atau momen yang terjadi ya. Contohnya puasa dan doa Nehemia di Persia setelah ia mendengar saudara-saudaranya sebangsanya mengalami penderitaan di Jerusalem. Ini Anda dapat baca sendiri dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai 4. Jadi ini bisa terjadi sekarang misalnya saat ada bencana atau pemilu, ya mau pemilu maka kita berpuasa supaya tangan Tuhan campur tangan ya. Jadi untuk sesuatu peristiwa atau sesuatu momen yang terjadi ya, malapetaka ataupun pemilu, dan itulah yang dialami oleh Nehemia waktu dengar berita tentang Yerusalem ya. Waduh, dia sedih dan dia tidak makan dan tidak minum. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat yang ketujuh, yaitu puasa pribadi yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri dan hanya dilakukan seorang diri. Jadi nggak rame-rame, kita sendiri yang puasa itu. Misalnya puasa Raja Ahab saat dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bisa baca itu di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 27. Jadi ini adalah puasa yang paling umum dilakukan oleh orang Kristen sekarang. Ini ada sesuatu kerinduan yang supaya dapat tercapai, maka kemudian ia berpuasa ya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya. Jadi bukan dan orang lain tidak ikut dalam hal ini. Ya. Dan kemudian yang ke-8 kita lihat fakta puasa menurut Alkitab adalah puasa rame-rame ya, bersama atau puasa kelompok yang dilakukan oleh beberapa orang percaya secara bersama-sama. Jadi termasuk dalam keluarga misalnya puasa sama-sama. Puasa yang dilakukan gereja di Antioquia, Kisah 13 ayat 1 sampai 3 ya. Dan ini sering dilakukan oleh para anggota jemaat dari gereja setempat atau suatu komunitas ya. Misalnya ada gereja misalnya, setiap hari Sabat yang pertama dalam setiap bulan kita semua puasa. Jadi itu adalah sesuatu perkara yang dapat dibuat ya, berkelompok ya, dan ya bersama-sama. Dan kemudian yang ke-9 adalah puasa untuk mendoakan orang lain. Contohnya adalah Daud mendoakan kesembuhan anaknya yang sakit, yang sebagaimana telah kita katakan tadi, 2 Samuel 12 ayat 16. Kita sudah sebutkan juga Esra mendoakan berpuasa untuk orang Israel yang tidak setia. Jadi berpuasa supaya mereka itu bisa menjadi setia. Jadi puasa mendoakan akan orang lain. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah puasa tapi nggak berdoa. Ya, misalnya kita lihat di kitab Esther, di mana orang-orang Yahudi di pembuangan berpuasa bersama-sama agar mereka luput dari pemusnahan yang dirancang oleh Haman. Ya, kita bisa baca dalam Esther 4 ayat 3 dan 16. Satu hal yang menarik bahwa dalam Esther 4 ini tidak disebutkan mereka berdoa, hanya katakan berpuasa. Jadi mungkin juga mereka berdoa, tetapi itu tidak tertulis. Ya, kita percaya bahwa kita bisa melakukan hal demikian. Nah, sekarang kita mau coba lihat apakah ada manfaat daripada puasa untuk kesehatan. Banyak sekali buku-buku ataupun penelitian sekarang ini mengenai masalah apa yang disebut intermittent fasting. Yaitu satu puasa yang berkala ya. Dari waktu ke waktu, misalnya sebagai gantinya 24 jam puasa, tetapi mungkin puasanya itu adalah 16 jam saja, 18 jam, 16 jam ya, atau 12 jam. Jadi sama seperti misalnya tidak makan 12 jam atau tidak makan 18 jam ya. Jadi itu bisa terjadi. Itu intermittent fasting. Atau ada juga yang sampai 24 jam. Ya. Nah, sekarang kita dapatkan bahwa ternyata ada hubungannya dengan kesehatan. Ya. Jadi apa yang terjadi? Pertama adalah merubah kadar hormon dalam tubuh. Ya, misalnya ada penurunan insulin. Kan kita tahu bahwa insulin itu digunakan untuk proseskan glukosa, ya. Jadi dengan tidak adanya insulin ini, ya, nggak bisa diproseskan. Jadi yang dibakar untuk dapat tenaga kita adalah dari lemak-lemak. Jadi lemak yang sudah di-store dalam tubuh bisa gampang diakses dan diproses, reparasi pembakaran dapat dimulai. Jadi begitu juga dengan puasa ini menaikkan growth hormone. Jadi sama-sama untuk membakar lemak-lemak kita di dalam tubuh. Ini ada satu keuntungan. Wah, bagus sekali penurunan insulin, apalagi yang diabetes ya. Oh iya, sangat-sangat bagus. Jadi bagus sekali untuk bahas tentang ini. Oke, kemudian yang kedua adalah mengurangi berat badan dan apa yang disebut visceral fat. Ya. Ini ada satu penelitian yang dilakukan tahun 2014. Dia menunjukkan bahwa intermittent fasting, nah, itu mengurangi berat badan itu sampai 3-8% dalam waktu 3-24 minggu. Makanya banyak sekali sekarang Anda dengar intermittent fasting supaya jangan overweight.
ya. Nah, kemudian katakan bahwa ukuran pinggang 4-7% dikurangi dalam waktu 6-24 minggu. Ukuran pinggang ini, ini yang paling berbahaya. Sebab menunjukkan ini visceral fat ini, ya, lemak-lemak yang didapat ya, di sekitar apakah hati atau lambung atau usus itu berbahaya sekali. Jadi kalau dengan berpuasa ini akan menolong untuk mengurangi visceral fat. Jadi ada gunanya. Jadi ini sering kami lakukan. Ya, kami sering lakukan. Jadi kami makan jam 12 ya siang, kemudian makanan pertama, kemudian makanan kedua misalnya jam 5, jam 6. Sesudah itu kami tidak makan lagi sampai jam 12 pada hari berikut. Jadi 18 jam kami tidak makan, dan itulah intermittent fasting, dan itu menolong. Jadi kami pun makin lama makin kurus. Jadi BMI kami tidak lebih 25. Kalau BMI di atas 25, overweight, waduh itu banyak sekali penyakit-penyakitnya. Lalu kita dapat diabetes, tekanan darah tinggi. Jadi menolong kami tiap-tiap pagi kami selalu weigh ya. Timbang berat badan neto timbang berat badan, jadi kita bisa lihat apakah ada kurang atau ada lebih. Kalau sudah lebih, oke, ini hari kurangin makanan ya. Nah, jadi ini kita berpuasa untuk mengurangi berat badan, dan ini sangat bagus sekali ya. Dulu pernah satu waktu di mana saya beratnya itu 93 kilo, tetapi sekarang hanya 78 kilo ya, bahkan bisa kadang-kadang 77 ya, dan saya punya kerinduan adalah 75. Jadi pernah juga 76. Jadi menurun itu bukan artinya kami tetap makan, tetapi dengan intermittent fasting, yaitu puasa yang sekitar 18 jam. Oke. Baik, kemudian kita coba lihat yang ketiga adalah mengurangi kemungkinan menderita diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini intermittent fasting mengurangi insulin resistance. Jadi akibat insulin resistance itu kan biasanya dia nggak mengubah, tapi karena dia kurangi insulin resistance itu, jadi insulin itu dapat berubah glukosa menjadi glukagon, sehingga kadar gula darah puasa itu berkurang. Berkurangnya bisa sampai 3-6% dalam waktu 8-12 minggu dari pasien pria yang prediabetes. Sedangkan insulin resistant itu menurun sewaktu puasa sebanyak 20-31%. Kalau pada wanita masih diadakan penelitian bahwa bukan saja hanya dengan intermittent fasting, ya tentu dengan pola hidup. Makanya selalu kalau Anda lihat penanganan terhadap diabetes itu bukan hanya berpuasa saja, tapi termasuk semua gaya hidup, tidur cukup supaya tidak ada hormonnya untuk kepengen mau makan. Kemudian kita harus juga exercise dan semuanya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah puasa yang sangat menguntungkan untuk mengurangi risiko untuk dapat kencing manis. Oke, jadi ini adalah satu hal yang perlu didukung bersama-sama juga oleh pola hidup yang lain. Oke, kemudian yang berikut adalah ya mengurangi oxidative stress dan peradangan dalam tubuh kita. Nah, oxidative stress ini kan timbul biasanya kalau kita ada radikal bebas ya, dan kemudian ada antioksidan, itu biasanya diseimbangin. Tapi kalau oksidasi stres itu timbul kalau tidak ada keseimbangan antara radikal bebas dan oksidan. Jadi akhirnya ini membuat rusak tubuh kita sehingga kita mulai proses penuaan. Jadi kalau Anda mau supaya cakep ya, supaya awet muda, tetap cantik, supaya jangan tua ya, ini adalah pakailah puasa yang intermittent ya, supaya oxidative stress ini tidak memulai proses penuaan, dan juga peradangan diatasi, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Jadi sangat menguntungkan sekali. Bagus sekali puasa. Ya, seperti yang kita dapat lakukan. Kemudian intermittent fasting bermanfaat untuk kesehatan jantung. Ya. Kenapa? Karena dia mengurangi faktor-faktor risiko atau risk factor. Seperti tadi sudah dikatakannya, dia membuat gula itu bisa
turunkan dia punya kadar ya, karena adanya insulin resistance yang berkurang. Tekanan darah juga akan berkurang karena kurang makan kan, jadi lemak-lemaknya itu tidak menutupi pembuluh darah sehingga tidak terjadi penyumbatan sehingga tekanan darah juga menurun. Juga kadar-kadar triglycerides-nya, total kolesterol atau LDL, low density lipoprotein, itu adalah kolesterol yang jelek, dan juga inflammatory markers. Jadi sangat bermanfaat untuk supaya kita punya jantung tidak menyempit dengan lemak-lemak itu. Penting untuk mengikuti intermittent. Oke, jadi berpuasa secara berkala. Kemudian juga keuntungan yang ke-6 adalah merubah metabolisme yang memperlambat perkembangan kanker. Ya, Ya. ini hebat sekali nih. Jadi mereka pernah mengadakan percobaan di mana sel kanker itu dimasukkan dalam percobaan tabung percobaan test tube ya, lalu dihadapkan terhadap beberapa siklus puasa, menunjukkan bahwa efektifnya itu sama seperti kalau sel kanker itu diberi pengobatan kemo. Sama efeknya seperti kemoterapi sehingga memperlambat perkembangan kanker. Jadi perlu juga kita berpuasa untuk menolong intermittent fasting, untuk menolong supaya kanker kita itu jangan sel kanker, kalau Anda adalah penderita kanker, untuk berkembang biak dengan lebih cepat. Hebat Jadi sekali. bagus, luar biasa. Jadi coba memperlambat perkembangan kanker melalui ya berpuasa. Ya. Kemudian faktor yang ke-7 adalah mengatasi depresi. Ya. Ya, bagaimana yang bisa terjadi? Iya, intermittent fasting dapat menambahkan pertumbuhan sel saraf baru. Jadi ada neuron baru. Neuron baru ini dan juga apa dikatakan brain hormone atau hormon otak yang disebutkan dengan BDNF, yaitu brain derived neurotrophic factor. Nah, kekurangan hormon ini menyebabkan depresi. Jadi kalau kita menghadapi orang yang kurang ya semangat ya, depresi gitu ya. Ngomel, Ya, takut iya. selalu dan sebagainya. Ya, kita anjurkan untuk intermittent fasting supaya hormonnya ini, hormon BDNF ini ya yang menyebabkan depresi itu akan diatasi dengan adanya intermittent fasting, sebab Oke. dia akan bertumbuh dengan lebih banyak ya. Baik, kemudian kita coba lihat faktor yang ke-8. Intermittent fasting menyebabkan tubuh mulai mengadakan apa yang disebut cellular waste removal, yang disebut sebagai autophagy. Ya. Apa itu autophagy? Ya? Autophagy, auto itu artinya secara otomatis ya, berjalan secara otomatis. Fagi itu fagositosis, jadi dia makan sel-sel itu. Jadi dengan intermittent fasting, maka kita punya sel-sel dalam tubuh itu dia akan pecahkan kita punya tubuh, dia makan sendiri. Jadi dia makan sendiri, dia pecahkan itu sehingga dia punya sel yang di dalamnya itu akan remove ya, dikeluarkan, dipindahkan ya. Nah, lebih banyak terjadi autofagi ini, maka tubuh akan dilindungi dari bermacam penyakit, termasuk kanker dan penyakit-penyakit neurogeneratif lainnya seperti Alzheimer. Wah, yang jadi, pikun-pikun itu ya. Pikun-pikun itu kan bisa nolong. Jadi baik sekali untuk mengadakan puasa kesehatan. Jadi untuk memperlambat kepikunan, maka perlu bagus untuk puasa. Wah, luar biasa sekali penelitian-penelitian yang baru. Baik, sekarang kita coba lihat yang ke-9, memperbaiki Alzheimer. Kita sudah sebutkan tadi. Bagaimana? Ini Center of Alzheimer's Disease Research Department of Neurology di University of California menunjukkan 9 dari 10 orang yang mengadakan perubahan gaya hidup termasuk intermittent fasting memperbaiki gejala Alzheimer. Waduh, luar biasa. Paling sedikit memperlambat kepikunan ya. Dan kalau bisa bebas pikun sama sekali, ya itu satu hal yang menarik. Sebab kasihan sekali orang yang Alzheimer itu. Ya, kadang-kadang tidak kenal istri sendiri atau suami sendiri tidak kenal. Ya. Anak pun nggak kenal, cucu pun tidak kenal. Sampai saya pernah ada satu yang katakan, sudahlah, kita nggak usah lah bawa kakek ini jalan-jalan. Kenapa? Karena dia pun nggak ingat katanya. Jadi habis-habiskan uang aja, pergi tur-tur kemana-mana dia pun nggak ingat. Jadi sedih sekali. Malahan ini sudah dikatakan 9 dari 10 orang yang mengadakan perubahan gaya hidup termasuk exercise dan makan yang lain bisa memperbaiki gejala Alzheimer. Waduh, hebat sekali. Jadi itu pola hidup dengan sendirinya, termasuk makanannya, termasuk minumannya, termasuk tidurnya, gerak badan. Tetapi jangan lupa juga intermittent fasting, yaitu
berpuasa Secara secara berkala. berkala. Baik, kemudian kita coba lihat yang berikut adalah ya Yang ke-10. Ya, kemungkinan memperpanjang kehidupan. Nah, ini di penelitian dia dilakukan untuk kepada tikus-tikus. Memang selalu kalau percobaan-percobaan itu harus dimulai dengan tikus ya, eksperimen kepada tikus yang menunjukkan bahwa kalau dia tikus itu dipuasakan pada hari alternatif, misalnya, hari ganjil dia boleh makan. Ya, hari genap dia mesti puasa, hari ganjil dia makan, hari genap dia mesti puasa. Ternyata hidupnya itu 83% lebih lama dari tikus yang sama sekali tidak dipuasakan. Ayo, karena terlalu makan terus jadi gendut, jadi penyakit, jadi apa, jadi lekas mati. Tapi kalau karena dia secara puasa secara alternatif, maka dia dapat hidup lebih lama. Dan ini tentu percobaan masih dilakukan terhadap human beings ya, terhadap manusia. Ternyata memang orang yang berpuasa itu mempunyai kehidupan yang lebih lama ya. Jadi Wah, kalau mau panjang umur, berpuasa secara berkala. Baik, nah sekarang kita berpuasa secara keluarga. Oke. Ada beberapa poin yang kita ingin pelajari. Yang pertama adalah membawa disiplin keluarga dan merukunkan keluarga. Iya. Ya. Jadi supaya jangan rakus-rakus, anak-anak jangan mau makan. So itu kan menahankan diri ya, sebagaimana telah dibacakan tadi oleh Leo bahwa kita mempertahankan diri, tidak ada yang menghukumkan itu. Jadi disiplinkan secara keluarga. Oke, sekarang kita berpuasa merukunkan keluarga dan mendisiplinkan Merukunkan keluarga. Jadi makan sama-sama, berhenti sama-sama, ya, ke gereja bersama-sama. Itu adalah satu perkara yang sangat penting sekali. Oke. Yang kedua adalah anggota keluarga mengikuti jejak Yesus, sebab Yesus sendiri pun berpuasa. Ya. Yang ketiga, anggota keluarga diajak untuk merendahkan diri dan bertobat kepada Tuhan. Sebab lagi kita berpuasa, kita bisa berdoa, Tuhan, saya memerlukan kekuatan dari Tuhan. Itu kan bagus sekali sebagai satu keluarga. Jadi pertobatan yang sungguh-sungguh kita bisa lihat bagaimana pengalaman daripada orang yang berpuasa seperti yang ditunjukkan oleh Alkitab. Jadi berpuasa menolong untuk membangun kerohanian kita, dan kerohanian yang baik merukunkan akan keluarga kita masing-masing. Ya, kemudian keempat, kita lihat anggota keluarga diajak untuk berpuasa untuk orang lain, supaya kita jangan ingat diri kita sendiri, kita ingat orang lain yang sakit, kita berpuasa untuk orang lain yang sakit, kita juga berpuasa untuk orang yang untuk apa? Untuk misalnya untuk pemilu, atau berpuasa untuk orang yang sedang mengalami peperangan di Ukraina dan sebagainya. Jadi uang yang kita pakai itu beli makanan, kita bisa berikan justru kepada menyalurkan kepada orang lain. Dan itu kita bisa lihat banyak dalam buku Yesaya menyebutkan bahwa puasa yang kukehendaki, Tuhan berkata, adalah yaitu memberikan kepada makanan kepada orang lain yang tidak dapat yatim makan, piatu ataupun janda-janda yang miskin dan sebagainya. Jadi itu menolong kita sendiri dalam membangun sifat yang tidak mementingkan diri, membentuk tabiat daripada Yesus, dan bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang kelima, kita tengok anggota keluarga juga diajak untuk mencari jalan Tuhan. Ya, apa maksud Tuhan? Biarlah kita berpuasa supaya Tuhan, saya bisa menerapkan apa yang engkau maksudkan untuk kehidupan kita. Kenapa bisa artinya diajak untuk mencari jalan Tuhan? Sebab pada saat kita punya perut kosong, maka kita punya pikiran dapat lebih jernih, lebih terang. Ya. Sebab kalau kita makan kan darah banyak masuk di dalam kita punya menolong dalam pencernaan. Tetapi kita punya ini lebih banyak darah, kemudian apalagi dengan olahraga dan sebagainya. Jadi kita punya lebih cerdas, kita dapat lebih peka kepada jalan Tuhan. Jadi kita membaca Alkitab pun dapat lebih mengerti akan Alkitab, yaitu dengan cara berpuasa tersebut. Kemudian kita lihat keenam adalah berpuasa, anggota keluarga diajak untuk melayani Tuhan. Jadi supaya kita, ini perut jangan masih kosong, kita melayani Tuhan dengan setulus hati kita. Jadi memberikan makanan kepada orang lain, kemudian kita dapat melayani. Ada orang yang kalau sebelum khotbah dia puasa dulu, supaya dia bisa. Jadi kenapa? Oleh sebab dia bisa full concentration menyatakan betul-betul kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Jadi pengekangan diri itu adalah satu perkara yang sangat penting.
Kemudian kita lihat yang ketujuh adalah anggota keluarga mencari jalan keluar dalam masa krisis, ya. Krisis, misalnya ada saat sekolah ya mau ujian ya, kemudian semua berdoa dan berpuasa bersama-sama ya supaya lepas daripada keadaan demikian. Dan kuasa Tuhan begitu luar biasa sehingga orang dapat mempunyai kecerdasan untuk bisa lulus dengan baik daripada ujian misalnya. Ini pengalaman daripada Daniel. Pada saat dia dapatkan kaya, dia tidak tahu apa artinya, dan dia berdoa dan berpuasa, dan malaikat datang untuk menjelaskan apa arti daripada mimpi tersebut. Jadi, atau khayal tersebut. Jadi, itu adalah hal yang sangat penting. Ya, kita bisa mencari jalan keluar dalam masa krisis. Ya. Terus kemudian yang ke-8 kita lihat anggota keluarga mencari perlindungan Tuhan. Wah, ini banyak sekali yang kalau Anda bisa dengar laporan-laporan daripada orang pengikut Tuhan, ya, umat Tuhan di Ukraina, di mana mereka berdoa meminta puasa. So, mereka nggak bisa makan 3 kali satu hari. Yang penting makan secukupnya lah, ya. Waktu itu dia orang berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Ternyata ya bomnya itu jatuh di depan, nggak sampai meletus dan apa mereka. Jadi mencari perlindungan Tuhan. Dan kita percaya ada kuasa di dalam doa dan puasa. Kemudian anggota keluarga diajak untuk mendapatkan keuntungan kerohanian. Apa itu keuntungan kerohanian? Jadi kita lebih mengerti akan jalan Tuhan. Kita dapat lebih melayani Tuhan. Banyaklah keuntungan. Lebih dekat dengan Tuhan. Oke, jadi perut atau selera bukan lagi yang mengontrol kita. Bukan jadi ilah. Bukan jadi ilah, tetapi kita dekat dengan Tuhan dan kedekatan dengan Tuhan yang menyebabkan juga akan mudahnya untuk memiliki kasih sayang satu sama lain, ya, mengasihi Tuhan dan berbuahkan hasil pengasihan kepada sesama. Jadi kerohanian yang lebih baik, lebih senang berdoa, lebih senang membaca Alkitab. Ya, jadi nggak ada KDRT lagi, nggak ada main pukul-pukul sama jadi suaminya. Rumah tangga yang sangat berbahagia. Kemudian yang terakhir kita lihat bahwa anggota di keluarga diajak untuk mendapat keuntungan kesehatan. Tadi kita sudah keterangkan mengenai 10 macam keuntungan kesehatan akibat intermittent fasting. Dan mudah-mudahan ini kalau kita sehat, ya, kita akan lebih rukun. Ya, dan kita bukan sehat saja badani tapi sehat rohani, sehingga keluarga itu akan jadi lebih akur. Jadi untuk keluarga-keluarga yang mungkin ada masalah dalam keluarga, ambil waktu untuk intermittent fasting. Iya, untuk puasa. Ya. Jadi dengan demikian banyak hal-hal yang dapat diatasi, dan juga kita kadang-kadang bertindak dengan lebih bijaksana setelah kita puasa. Ya. Jadi kembali kami percaya bahwa banyak berkat keuntungan bagi keluarga jikalau kita ambil waktu untuk berpuasa. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasannya pada malam hari ini, ya. Pelajaran penting sekali, ya. Ternyata manfaat puasa itu banyak untuk keluarga, ya. Betul. Salah satunya tadi yang menarik itu adalah bisa juga memperlambat proses pengembangan biak kanker. Wah, itu luar biasa juga itu, ya. Saya juga baru dengar itu ternyata, ya, bahwa bisa juga. Dan terlebih juga bisa panjang umur. Wow, luar biasa manfaat puasa ini, ya. Ya, ini pembahasan yang sangat berharga. Oke, sudah masuk juga tadi beberapa pertanyaannya, tapi sebelumnya kita mengingatkan lagi kalau ada pemirsa di rumah yang ingin bertanya, jangan ragu-ragu mengirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda, atau saudara juga bisa mengirimkannya melalui akun media sosial daripada Hope Channel melalui Facebook dan juga YouTube. Nah, saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan pertanyaan yang ingin saudara tanyakan. Sebelum kita masuk ke sesi kedua ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Tahukah Anda, ternyata berpuasa banyak manfaatnya. Saya pikir berpuasa itu identik hanya untuk menjalankan ritual keagamaan. Tetapi jika dijalankan dengan benar, manfaatnya luar biasa dan mungkin Anda tidak ketahui. Salah satunya adalah untuk menurunkan berat badan. Diet, dan diet. Karena puasa menurunkan asupan kalori dan juga meningkatkan metabolisme tubuh.
puasa sangat luar biasa. Tetapi jika tidak dilakukan dengan sehat, puasa dapat melemahkan tubuh dan membahayakan kesehatan. Sebaliknya, puasa yang sehat dapat menguatkan fisik dan juga psikis. Banyak penelitian menemukan bahwa puasa bermanfaat untuk meningkatkan pengendalian gula darah, mencegah penyakit kanker, dan baik untuk kesehatan jantung. Maka dari itu, banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, termasuk atlet-atlet yang sehat pun mereka berpuasa. Ini biasanya disebut dengan intermittent fasting atau diet puasa. Pada dasarnya pada waktu seseorang berpuasa, maka tidak ada asupan makanan. Nah, kita tahu asupan makanan itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Terutama yang terpenting adalah bensin tubuh kita itu adalah glukosa. Jadi kalau orang berpuasa, maka glukosanya atau gula darahnya akan turun. Nah, kalau gula darahnya turun, maka tubuh pun kadang-kadang menggunakan simpanan atau gudang lemak di dalam tubuh untuk dicairkan atau dipecah untuk menjadi energi. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang juga melakukan puasa untuk menyangkal diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Jadi, mereka tidak makan untuk jangka waktu tertentu. Contohnya, Musa dan Elia berpuasa selama 40 hari. Lalu kemudian ada Daniel, berpuasa 10 hari hanya dengan makan sayuran dan minum air putih saja. Dan tentunya Tuhan Yesus berpuasa 40 hari sebelum memulai pelayanannya. Tapi bagi saya, salah satu bagian dari puasa yang paling menyenangkan bukanlah efeknya pada tubuh, tapi efeknya pada pikiran. Karena puasa dapat menurunkan resiko depresi dan meningkatkan fungsi otak. Sepanjang hidup, saya sudah menjalankan puasa untuk berbagai alasan, ritual keagamaan, kesehatan, dan juga diet. Tapi tidak ada yang lebih sulit daripada menolak makanan lezat di saat saya lapar dan menolak air di saat hari sangat terik panasnya. Tapi ini semua membuat saya menjadi orang yang lebih disiplin, orang yang lebih baik dalam mengontrol emosi, dan tentunya lebih empatik. Berpuasa seharusnya tidak hanya dilakukan demi kesehatan, tetapi untuk merasakan kehidupan orang yang tidak mampu. Bagaimana rasanya tidak memiliki apapun untuk dimakan atau diminum sehari penuh. Jadi, kita merasakan apa yang mereka rasakan. Tidak hanya sampai di situ, kita diajak untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kita menjadi lebih empatik, suatu kualitas yang berharga dan sangat hebat. Seperti yang ditulis dalam Yesaya 58 ayat 3 sampai 17. Kalau Anda ingin supaya badan Anda enak, terus kemudian ada juga yang mengatakan untuk diet atau menurunkan berat badan, coba dulu puasa. Itu seperti detox, ya, seperti detox. Tapi ini detoxnya tanpa makanan, oke? Dan Anda akan merasa perbedaan, pasti beda. Coba lakukan yang demikian dulu. Pada akhirnya, pada saat kita berpuasa karena alasan apapun, ingatlah bahwa puasa mempengaruhi kesehatan kita. Puasa 1 hari, 2 hari, atau 30 hari mungkin adalah hal yang terbaik yang dapat kita lakukan bagi tubuh dan juga jiwa kita. Berpuasa itu mudah jika kita tahu manfaatnya.
Kembali lagi dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dan saat ini kita masuk ke sesi kedua, ruang tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan baik dari pemirsa mengenai topik pembahasan malam ini, Pendeta dan Ibu. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Shalom bagi Hope Channel Obsesi Hati mau bertanya, apakah untuk melayani dan memberitakan Injil di gereja dan lingkungan sekitar kita harus berpuasa? Mungkin maksudnya pada saat seperti ini kali ya, lagi puasa sebelum Lebaran ya. Silakan Pendeta dan Ibu. Kembali pertanyaannya apa? Apakah waktu melayani masyarakat ya? Masyarakat ini ya? Waktu situasi sekarang sedang orang berpuasa, kita mau menginjil, Pendeta. Apakah kita juga ikut berpuasa katanya? Ada baik kalau kita bisa berpuasa, ya, dan kembali untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan kesehatan, ya, untuk kepentingan kerohanian kita, ya, kita akan bertumbuh, ya, secara kerohanian dan suka dalam pelayanan dan juga kesehatan yang lebih baik, ya, kita dapat melakukan dengan apa? Berpuasa. Ya. Dan kan nggak bagus orang lain berpuasa kita makan enak-enak di depan dia. Itu kan tidak apa namanya tidak etis, considerate ya, tidak memikirkan, tidak pertimbangan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, memang kurang elok ya. Mereka berpuasa, kita mungkin kita nggak makan, tapi lagi menginjil kita ngunyah-ngunyah permen kan, aduh. Nggak enak di depannya kan, ya kan. Jadi walaupun kita nggak makan nasi di depan dia, tapi kita menginjil kita makan permen. Jadi nggak elok lah ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Apa boleh puasa buat pacar yang belum seiman agar dia mau belajar firman Tuhan? Terima kasih. Wah, ini malah bagus. Silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Berpuasa untuk orang lain. Kita kembali ada seperti yang kita sudah sebutkan tadi, kita dapat berpuasa untuk orang lain. Ya. Jadi berpuasa supaya seorang bisa menaruh minat kepada kebenaran, tetapi dengan sendirinya bukan hanya sekedar berpuasa. Dia sendiri harus juga menjadi contoh. Anda juga memberikan sesuatu kerinduan, ya, Anda bisa memberikan satu kerinduan kepada orang untuk suka untuk belajar Alkitab. Orang Kristen itu harus menjadi seperti garam dunia. Ya, dan apa tujuan daripada garam? Ya, garam salah satu fungsi adalah memberikan rasa haus. Ya, jadi kita tidak bisa kasih membuat kuda untuk haus, untuk mau minum, tidak bisa. Tetapi kalau misalnya kuda itu dikasih garam, ya, maka dia akan cari air. Ya, dia cari air, ya, dia haus. Nah, kekristenan haruslah seperti garam dunia dengan kebaikan dan tindakan yang kita buat, memberikan kerinduan kepada orang lain untuk yang rindu untuk belajar firman Tuhan. Jadi Anda punya puasa itu bermakna, akan bermakna, ya. Supaya di samping berpuasa Anda juga menunjukkan teladan kehidupan yang baik sampai menimbulkan kerinduan kepada pacar Anda mau untuk belajar Alkitab. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Pendeta. Pertanyaan berikutnya, apakah teori yang pernah kami ikuti dulu, makan pagi jam 6.30 dan makan malam itu jam 3 sore? Sesudah itu tidak makan lagi sampai besok pagi. Bagaimana manfaatnya? Masih bolehkah cara itu dijalankan? Oh, so tadi kan Pendeta dan Ibu Pendeta bilang makan jam 12, terakhir jam 5 sore atau jam 6. Memang ada yang terus seperti ini. Nah, itu sama atau bagaimana ini Pendeta dan Ibu Pendeta? Itu bagus juga. Itu sudah termasuk intermittent fasting. Itu termasuk intermittent fasting. Makanya 2 kali, ya pada jam-jam tertentu. Ya, jadi ada waktu di mana perut itu kosong. Ya, untuk jangka waktu bisa 12 jam atau 15 jam atau 18 jam, ya. Itu adalah satu perkara yang baik. Ya. Yang paling kasihan kalau orang itu makan door and door. Terus dari pagi sampai malam, 1 meal a day. Terus ngunyah. Aduh, kasihan sekali perutnya itu nggak ada stop kerjanya. Jadi kita harus kasih juga perhentian bagi perut untuk jangan terus bekerja. Jadi ini sangat bagus ini pertanyaannya. Baik, terima kasih Pendeta dan Pendeta untuk jawabannya. Jadi sama lah ya, bisa yang itu intermittent fasting. Ya, karena 2 kali juga
Kita juga boleh contoh nih ya. Supaya kita bisa hidup lebih sehat lagi. Baik, pertanyaan berikut. Izin bertanya. Oh, silakan. Puasa yang bagaimanakah puasa yang terbaik? Oh, silakan pendeta dan pendeta. Sesuai Baik. dengan mereka Saya masing-masing. percaya bahwa puasa yang terbaik adalah jikalau Anda mendapatkan semua berkat-berkat yang disebutkan tadi. Yaitu pertobatan, ya, penyesalan, kemudian menolong untuk orang lain, ya, kemudian jadi berkat kerohanian, saat yang sama adalah berkat kesehatan, ya. Membagi kita punya makanan Berbagi, kepada orang ya. lain. Jadi kalau Anda bisa dapatkan semua manfaat itu, itulah puasa yang terbaik. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan yang memiliki penyakit gastritis akut? Apakah boleh puasa? Oh, ini pertanyaannya boleh berpuasa, tapi puasanya kan bukan puasa artinya tidak makan, tetapi puasanya bisa dia tetap masih bisa minum air. Ingat Iya. tadi kita katakan ada puasa yang sama sekali total tidak makan dan tidak minum. Tapi ada kalau untuk gastritis ini bisa dia minum aja terus, ya. Ya. Jadi Tidak makan, tidak makan tapi dia minum. ya. Jadi nggak perih perutnya. Jadi justru dia punya asam lambung bisa Selalu untuk diencerkan. ya. Jadi nggak sakit. Kan itu kan lecet, gastritis itu kan lecet dari lambung. Ya, jadi minum air aja terus bisa. Puasa makan tapi minum terus. Ya. Oke, ini solusi ini ya, bagi Iya. yang berpenyakit mah. Ya, kita Bisa lagi berpikir, melakukan- jadi sebenarnya bukan hanya masalah puasa. Kalau punya sakit mah, mungkin minum air bisa menyembuhkan ya, pendeta dan ibu pendeta. Iya, paling sedikit minum air kan dia mengurangi dia punya konsentrasi daripada HCl-nya. Nah, jadi itu nggak perih kan. Jadi seperti kalau kita luka kita kan, kalau sudah ini taruh coba jeruk kan sakit kan. Iya. Tapi kalau kita kasih jeruknya itu dalam cairan yang diencerkan kan tidak gitu perih, ya. Dan usahakan untuk makan biasanya makan yang ada ijo-ijonya, itu akan menolong untuk memperbaiki lecet-lecetnya itu. Nah, itu tanyalah kepada dokter ya. Ada metafilinnya dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Pendeta untuk jawabannya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikut. Apakah puasa di hari Sabat tidak melanggar aturan Alkitabiah? Karena setahu saya hari Sabat adalah hari kesukaan atau bebas dari beban. Sementara puasa adalah menahan diri dari beban. Ini sangat mengganggu pikiran saya, Pak Pendeta. Terima kasih. Ini mau potluck ini nampaknya ya, hari Sabat. Saya ingin sampaikan kepada saudara yang bertanya ini, kalau hari Sabat boleh menjadi hari sukacita dengan berpuasa sekalipun. Jadi biarlah berpuasa dengan sukacita. Ya. Ya, kemudian satu poin yang sangat penting, justru ada ayat Alkitab, kalau Anda baca misalnya di dalam buku Imam pasal 23 tentang perayaan itu perdamaian, the atonement, ya, yaitu perdamaian. Ya, dikatakan hendaklah hari Sabat itu kita berpuasa. Ya. Jadi dianjurkan oleh Alkitab berpuasa hari Sabat. Jadi tidak menyalahi Alkitab, sebab memang itu adalah apa? Alkitabiah. Ya. Tetapi kalau Anda mau kalau misalnya puasa itu menjadi satu beban untuk Anda, ya jangan berpuasa pada hari Sabat pada waktu itu. Ya, tapi bisa juga intermittent fasting. Jadi misalnya ya, kan hari Sabat kita kan mau potluck, kan makan enak-enak, ngobrol sama teman sambil encourage ya sama mereka sama lain. Kita mulai puasa dari Jumat siang. Jadi itu kan sudah intermittent fasting. Jumat siang kita puasa sampai pagi-pagi Sabat nggak kita makan, dan kemudian Sabat siang kita makan bersama-sama potluck sama orang lain. Jadi potluck, hari bersukacita. Ya, jadi buka puasanya jam 12 atau sesudah acara gereja. Jadi bisa juga itu.
kembali sistem puasa tidak selamanya harus 24 jam dan Iya. tidak selamanya harus dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Ya, sesuatu hal yang mengekang diri kita untuk suatu jangka waktu tertentu, maka itu termasuk apa? Puasa. Sama seperti saudara-saudara dari muslimin, ya, misalnya adalah dari Pagi pagi sekali, sampai ya, malam. kemudian malam, ya. Jadi kita pun bisa, ya, seperti itu, atau mungkin dari siang ke siang, ya, atau bisa hanya 18 jam. Yang penting adalah pengekangan diri. Ya. Ada yang 16 jam tidak makan sama sekali, 8 jam baru mereka makan. So, itulah yang disebutkan dengan intermittent fasting. Baik. Oh, saya jadi baru mendapat info baru ini. Jadi puasa itu, apalagi kita orang Advent, tidak harus dari matahari terbenam ke matahari terbenam ya pendeta ya. Saya pikir harus Iya. Tidak selamanya. Tidak selalu. Oh, Sejak 50 tahun yang lalu, kami selalu kalau puasa adalah dari siang ke siang. Iya. Jadi pulang gereja bisa makan. Makan. Jadi sama-sama sama teman-teman ya, sambil kita ngobrol-ngobrol, kita kasih encourage one another. Itu kan bagus hari Sabat ya. Tapi pada saat yang sama kita sudah puasa. Puasanya sudah dari Jumat siang sampai Sabtu siang. Betul. oke. Baik, terima Terima kasih kasih. untuk informasinya yang sangat baik. Iya. Baik, ini ada dua pertanyaan yang sepertinya berhubungan. Saya akan baca dua-duanya. Bagaimana dengan Musa yang puasa 40 hari 40 malam? Apakah bisa manusia seperti itu? Hal ini seperti tidak masuk akal. Pertanyaan yang lain, tadi dikatakan orang Niniwe puasa tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Sebenarnya berapa lama daya tahan tubuh manusia untuk berpuasa? Apa tidak menyebabkan kematian? Puasa tidak makan dan minum selama 3 hari. Oh, iya, bagus juga. Silakan pendeta. Silakan pendeta dan ibu. Gitu. Ada satu istilah yang mengatakan begini, oke, orang 7 menit tanpa bernafas kita mati. Iya. Ya. Kita tidak minum 7 hari kita mati. Iya, Ya. karena Kita dehidrasi. tidak makan 7 minggu kita mati. Kemudian kalau tidak ada perkawinan dalam 70 tahun maka semua generasi mati. Oke. Oke. Jadi kembali tentang Musa, Iya. oke, itu kita sebutkan itu adalah supranatural. Iya. Ya. Kenapa dia tidak makan, tidak minum 40 hari 40 malam, Iya. tetapi dia berhadapan dengan Tuhan, ya. Iya. Bukankah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, ya. Jadi oleh sebab Tuhan yang menjadi sumber kekuatan untuk dia dan dia berhadapan dengan Tuhan, maka ia dapatkan kuasa supranatural untuk tetap hidup. Nah, apakah seorang itu bisa hidup sekarang seperti itu? Saya percaya bahwa kalau misalnya tanpa makan saja untuk 40 hari masih bisa. Ya, ada bukti-bukti. Ada buku khusus tentang Diet, fasting. tentang fasting. 40 masih bisa. Ya, tetapi kalau minum, ya, maka maksimal adalah 7 hari. Jadi Ya. kembali ini pertanyaan kepada orang-orang Niniwe. Niniwe. 7 Bisa. hari, artinya 3 3 hari tidak Tidak makan, makan, tidak minum, mereka masih bisa bertahan. Memang masih sesuai dengan fisiologi daripada manusia. Memang dehidrasi mungkin pening juga, Ya. tapi masih bisa dilakukan. Oke, baik. Terima kasih pendeta. Ini menjawab lah ya. Jadi bahwa sebenarnya bisa gitu ya. Baik, pertanyaan berikut. Apakah kita perlu bilang ke orang bila kita sedang berpuasa atau berdiam diri saja? Kalau perlu tidak perlu orang tahu. Wah, nanti gak ada yang masakin kita buka puasa ya. Silakan gimana pendeta? Saya rasa tidak perlu kita harus Kasih tahu sama orang. kasih tahu sama orang, ya. Dalam keluarga saja bersama-sama mengetahui bahwa kita sama-sama tidak makan dan Di sebagainya. puasa. Ya, sedang puasa, ya. Jadi kenapa? Kan dikatakan di Alkitab kalau berpuasa jangan sampai tunggu murung-murung muka supaya apa? Segar-segar aja. Tetapi biarlah kita di dalam suasana, Hati kita. ya, hati kita itu lebih penting, ya, daripada apa yang diketahui oleh orang lain, ya.
Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, ini ada Pertanyaan lanjut kembali dari orang yang sama. orang yang bertanya tadi ya. Iya. Ya, katakan terima kasih jawabannya. Izin bertanya kembali. Apakah setiap hari boleh kita makan hanya 2 kali? Soalnya saya pernah baca kalau lambung kelamaan tidak diisi juga bisa iritasi. Bagaimana ya yang baiknya? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, jadi maksudnya apakah boleh intermittent fasting terus menerus, door and door? Ya, Jawabnya bisa. bisa. Kami makan 2 kali sehari. Soalnya ini terus terang katakan, sudah umur 75 tahun ini sangat susah untuk menurunkan berat badan. Apalagi wanita, terus terang saya katakan. Jadi dengan intermittent fasting ini, saya bisa tetap menjaga sehingga BMI, basal metabolic index itu akan turun selalu di bawah 25. Jadi tidak menjadi masalah. Iya. Jadi BMI saya 23,5. Ya. Jadi 20 artinya 25 yang 25 maksud artinya kita sudah overweight kalau sudah sudah overweight 25. 25. Kalau 24 itu Masih bagus, tetapi saya 23,5 ya. Ya. Jadi dan kami makan maksimum 2 kali. Satu hari. Ya, kemarin saya makan 2 kali. Ya, jadi kenapa tidak bisa? Jadi bisa sekali, saja. justru lebih sehat. Jadi uang itu bisa kalau- kita donate kepada uang untuk beli makanan bisa kita donate kepada Yapi, Yatim piatu, ya. Oke. Ada poin yang sangat penting justru di dalam buku Counsel on Diet and Food tulisan daripada Ellen G. White ya, termasuk salah satu yang dianjurkan adalah makan 2 kali dalam sehari. Karena ada banyak orang yang jauh lebih sehat dengan makan 2 kali dalam sehari. Itu adalah hal yang sangat penting. Kalau seandainya Anda makan 3 kali sehari, biarlah jumlahnya itu sedikit. Jadi sedikit ya pagi ya sedikit siang dan juga sore. Oke. Terima kasih banyak ya untuk informasinya. Dan ini sudah ada bukti nyata ya. Jadi pertanyaannya nggak bisa diragukan lagi. Dan kelihatan memang sehat ya, tetap segar ya, Pendeta dan Ibu. Sampai sekarang umur 75 tahun. Ya, puji Tuhan masih bisa berjalan Muda berarti intermittent fasting bagus. Dengan apa namanya, dengan berkat Tuhan ya. ya berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak ada obat tekanan darah tinggi, tidak ada obat diabetes atau gula, atau tidak ada obat kolesterol ya. Itu Amin. itu semua berkat. Hanya dengan berkat Tuhan. Iya. Iya. Dan ingat tadi sudah dikatakan ya, seperti Leo bilang ya, proses penuaan itu akan diperlambat. Jadi kalau mau awet muda, Iya. intermittent fasting ya. Jadi supaya kita jangan terlalu melelahkan kita punya lambung dan kemudian kita akan menyebabkan kita punya diri kita proses penuaan oksidatif. Ya itu. Jadi kita jangan ada proses penuaan dimulai. Ya bagus ini. Kalau Pendeta dan Ibu sudah 70 tahun intermittent fasting, kita masih 50. Masih dini, bagus kita. Supaya kita makin panjang umur nih kalau Tuhan berkenan ya. Amin ya. Ya, kalau Tuhan berkenan. Tapi ingat, tadi sudah dikatakan bahwa tikus-tikus itu ditabungkan, sudah kita kasih tahu bahwa dia dengan dikasih puasakan itu, waduh, jadi umurnya lebih panjang. Dan itu juga dinyatakan bahwa sedang dilakukan sekarang percobaan untuk penelitian kepada manusia. Dan memang benar. Ya, betul. Ya betul, karena kita kan nggak membuat kita punya lambung kerja keras sampai bilang, aduh ampunlah jangan isi lagi makanan saya sudah terlalu kecapean. Lambung akan ada mempunyai waktu untuk istirahat juga. Nah, jadi itu akan memperpanjang umur kita. Baik. Oh, mungkin saya sebelum masuk ke pertanyaan berikut, karena sambung. Kalau misalnya kami melakukan intermittent fasting, jadi kayak kita yang bertanya nih di luar pemirsa, karena sangat menarik ya. Kalau misalnya saya lah ya, saya intermittent fasting terakhir makan jam 6. Tapi mungkin jam 9 malam saya agak rasa nyeri di perut, minum aja ya, Ibu Pendeta dan Pendeta ya. Oke. Fasting itu bukan hanya makanan saja, tapi air diperbolehkan, bukan total puasa, bukan puasa total. Oke. Jadi menghilangkan nyerinya minum air putih aja ya. Oke, siap. Minum air putih aja.
Oke. Bukan aja menghilangkan air, bukan aja menghilangkan perihnya, tapi kalau kita minum air itu lambungnya akan extended kan, jadi di gerengangkan. Itu dia akan sampaikan ke otak, lagi penuh lambung ini, nggak mau makan lagi kita, dia minum air aja. Jadi itu agak-agak dia bukan apa, dia memberikan isyarat kepada otak. Jadi kita nggak akan cari makan. Kalau kita sudah cukup minum air, kita nggak mau cari makanan karena udah kenyang kan. Oke. Kita minum. Baik, terima kasih pendeta. Wah, Ilmu yang luar baik. biasa ya. Baik. Iya. Ya, bisa diterapkan ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan orang yang berpuasa tapi siangnya lemas dan gak semangat untuk melakukan pekerjaan dengan alasan sedang berpuasa? Nah, bagaimana? Kalau ini mau minta izin pulang dari kantor ini pasti. Itulah jangan puasa total. Puasanya puasa makan aja. Jadi tetap minum air. Jadi nggak lemas. Sebab kalau kita nggak minum air ya, itu menyebabkan dehidrasi. Kalau dehidrasi, kekurangan air itu bisa bikin jadi lemas. Malahan Anda ingat kita punya pembahasan mengenai celebration, di mana L stands for liquid, dan bagaimana orang itu harus minum terus sehingga dia punya temperatur tidak pernah naik. Ingat dia punya pembahasan itu, dia terus minum. Jadi sering sekali ada teman-teman saya kira, saya ingat pembahasan dari Kathleen ya, bilang harus minum. Saya mau mendaki gunung, saya minum terus. Jadi ada kekuatan dia. Jadi ingatlah, kalau umpamanya lemas, minum saja air. Ya, pasti akan jadi kuat, tidak akan dehydrated. Oke, baik. Terima kasih Ibu Pendeta untuk jawabannya. Baik, pertanyaan berikut. Berapa lama puasa yang diajarkan di dalam Alkitab yang seharusnya kita lakukan? Mungkin karena seperti teman-teman kita yang sedang berpuasa sekarang, 1 bulan. Kalau kita orang Kristen, berapa lama yang diharuskan Alkitab ya, Pendeta dan Ibu Pendeta? Alkitab tidak memberikan suatu perintah bahwa harus berapa lama, ya. Alkitab hanya memberikan contoh. Ya. Kita harus mengerti dengan prinsip yang sangat penting dalam keselamatan. Ya, kita berpuasa bukan untuk selamat. Ya. Ada mungkin mungkin ada agama-agama yang katakan bahwa untuk selamat harus puasa, ya, harus lebih banyak kita menderita maka kita akan bisa masuk surga. Kalau kita lihat kepada Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, ya, maka dengan kasih karunia kamu diselamatkan, ya, bukan usahamu. Ya, jadi supaya jangan orang memegahkan diri. Jadi keselamatan manusia itu bukan oleh sebab perbuatan. Perbuatan itu apa? Termasuk puasa atau kasih menolong orang lain, ya, menurut hukum. Bukan itu yang menyelamatkan kita. Sebab itu Alkitab tidak pernah katakan bahwa kamu harus berpuasa 40 hari. Enggak, ya. Alkitab hanya memberikan contoh dari orang-orang yang berpuasa. Yesus berpuasa, Musa berpuasa, Elia berpuasa, kemudian ada masa-masa tertentu. Ya, Nehemia berpuasa, Ezra berpuasa. Jadi mereka berpuasa untuk menolong orang lain, mereka berpuasa untuk mendoakan orang lain, mereka berpuasa, ya. Oleh sebab memang tidak ada makanan pada waktu itu seperti pengalaman daripada Paulus, ya. Jadi berpuasa, ya, bukan dikatakan kamu ada satu poin yang sangat penting yang Yesus katakan bahwa dengan doa dan puasa, ya, maka bisa terjadi sesuatu mujizat yang bisa terjadi. Itu doa puasa, tetapi bukan oleh sebab usaha manusia, tetapi oleh sebab kuasa daripada Tuhan. Ya. Jadi kalau Anda mau berpuasa 1 hari, bagus. Ya. Kalau Anda mau berpuasa 3 hari, ya, seperti orang Yahudi, orang Niniwe, ya. Tetapi Tuhan tidak menuntut. Ya, tetapi Tuhan
artinya ada contoh bahwa itu mendatangkan berkat. Oleh sebab itu mendatangkan berkat untuk kita, kenapa kita tidak buat? Ya, jadi ini yang saya ingin tekankan bahwa ada suatu prinsip yang sangat penting. Keselamatan adalah oleh sebab iman, bukan oleh sebab perbuatan. Ya. Tetapi orang yang sudah mendapatkan keselamatan rindu untuk mengenal Tuhan lebih baik, ya, maka untuk dapat mengenal Tuhan lebih baik, berserah lebih baik, puasa adalah salah satu hal yang bagus, bisa memberikan kerohanian yang lebih tinggi. Apakah dapat dimengerti dia punya prinsipnya itu? Mengerti, Pendeta. Betul, bagus sekali. Iya. Terima kasih banyak ya untuk penjelasannya ya. Kita malam ini dapat pencerahan ini. Betul. Dan juga pemirsa di rumah saya yakin dapat pencerahan ya mengenai berpuasa ya. Iya, betul. Nah, ini ada satu pertanyaan yang singkat, tetapi maknanya dalam nih. Apakah puasa dan diet sama? Nah, silakan Ibu Dokter mungkin. Silakan. Itu berarti iya betul. Itu adalah sebagian daripada diet. Ada persamaannya, ya. Sebab kalau diet tujuannya itu memang adalah untuk menguruskan badan, ya. Tetapi kalau puasa lebih daripada lebih daripada diet biasa. Sebab diet tidak selamanya ada hubungan dengan kerohanian. Tetapi kalau puasa kita ada tujuan, ya, kemudian mengandung arti yang penting di dalam kerohanian, ya, dan juga untuk kesehatan, dan juga termasuk salah satu berkat adalah mengurangi berat badan. Ya. Tapi diet adalah part of puasa. Iya. Itulah boleh dikatakan dengan singkat jawabnya ya. Baik, terima kasih Pendeta, sudah jelas itu ya. Jadi kalau puasa itu ada berhubungan dengan ibadah lah ya, rohani. Baik, pertanyaan berikut. Katanya kalau puasa nggak boleh memasukkan bentuk cairan atau apapun ke dalam tubuh, contohnya seperti disuntik atau menerima vaksin. Oh, silakan Pendeta, Ibu Pendeta, apakah benar ini? Benar atau enggak ini statement gitu? Itu adalah untuk sebagian orang yang percaya demikian. Oke, bahkan dikatakan menelan ludah saja tidak boleh. Sebenarnya itu ya ingat tadi kan sudah kita terangkan mengenai puasa total. Puasa sebagian adalah yang puasa makan ya, tapi air masih tetap minum. Terus terang saya katakan kami puasa intermittent fasting, tapi air terus minum berapa botol air. Kami tetap minum. Sedangkan Daniel waktu dia berpuasa, artinya kita lihat di dalam buku Daniel pasal 1 ya, termasuk bertarak, dia hanya makan sayuran saja. Ya. Itu pun sudah termasuk di dalam apa? Puasa. Makanan tertentu aja yang dia makan. Jadi kita jangan berpikir bahwa kalau misalnya kita minum atau misalnya disuntik langsung berdosa, ataupun kita punya puasa batal. Sebab kita tidak mempunyai kepercayaan bahwa dengan puasa kita selamat. Keselamatan itu bukan dengan cara kita menabung ya. Menabung kita berapa kali sudah berpuasa, berusaha lebih banyak kita punya pahala. Untuk kekristenan ya, puasa itu adalah bukan untuk selamat, tetapi bahwa tanda bahwa kita sudah selamat ya, dan kita dapat mengerti lebih banyak tentang kehendak Tuhan, untuk punya kerohanian yang lebih tinggi, untuk kesehatan ya. Jadi bukan supaya kita selamat. Ya. Baik, terima kasih Pendeta, Ibu Pendeta. Ya, pertanyaan berikutnya, izin bertanya Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu. Boleh. Bisakah berpuasa tidak makan dan tidak minum bagi orang yang seumur hidup harus minum obat karena sakit? Bagaimana solusinya? Bagus juga ini. Silakan Pendeta Ibu. Tidak makan dan tidak minum bagi orang yang seumur hidup harus minum obat karena sakit. Jadi itulah sebabnya bukan puasa total itu. Jadi tidak usah harus puasa total ya. Kami tidak pernah puasa total. Nggak pernah. Tetap
kami tetap minum Minum walaupun air. puasa. Oke, jadi ada yang lain ya atau kelompok daripada suatu agama yang sama, artinya betul-betul total, tetapi ya tidak selamanya itu harus kita laksanakan, sebab Alkitab juga ya tidak menyebutkan bahwa Yesus itu tidak minum dalam waktu 40 hari itu. Ya. Hanya dibilang 40 hari tidak makan. Tidak makan. Ya. Jadi kita bisa berpuasa dengan tidak makan, tetapi masih tetap minum. Jadi untuk makan obat tidak boleh masalah. makan. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Tapi bukannya kalau kita minum obat harus makan ya, Ibu Pendeta dan Pendeta? Itu mungkin masuk pertanyaan dia. Kalau minum, kan ini dibilang nggak makan. Emang setahu saya kalau minum obat harus makan kan? Atau bisa tanpa makan? Iya, jadi dia makan obat tidak masalah. Oleh sebab yang dia butuhkan kan obat. Iya. Oke, jadi coba lihat apakah memungkinkan untuk dia mungkin hanya 16 jam intermittent fasting. Jadi dia waktu itu makan obat. Terus habis itu bisa. Kalau intermittent fasting misalnya 16 atau 18 jam tidak makan ya. Jadi dia makan obatnya sebelum dia makan. Jadi misalnya kalau dia intermittent fasting itu dari jam 12 ya. Baru akan makan lagi jam 12 ya. Maka dia makan obat sebelum jam 12, artinya sebelum makan, kemudian dia tidak makan obat, mungkin dia makan obat lagi, mungkin yang kalau masih diperlukan misalnya jam 6 sore, ya sudah itu dia tidak makan lagi. Jadi untuk 18 jam itu intermittent fasting yang 18 jam, dia tetap bisa sempat makan pada waktu itu. Tetapi itu jangan kita harus membuat hal yang sangat rigid, sangat kaku. Ya. Jadi kalau memang orang tidak bisa bertahan, artinya sangat dibutuhkan, misalnya 3 kali makan obat dalam 1 hari, ya, maka silakan, ya, silakan, sebab dia makan obat, ya. Tetapi kalau misalnya, tetapi dia tidak makan makanan yang reguler seperti nasi ataupun dan sebagainya. Oke, baik, Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Pertanyaan berikut, malam izin bertanya, ini semua malam ini minta izin bertanya, padahal boleh ya bertanya. Ini berarti pemirsa kita nih sopan-sopan nih, terima kasih. Puasa yang bagaimanakah? Puasa yang dikategorikan yang terbaik? Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Kalau tidak salah saya sebutkan tadi bahwa puasa yang terbaik adalah puasa yang mengandung berbagai macam manfaat, yang terbaik untuk kerohanian, untuk jasmani, untuk pikirani dan sebagainya. Ya, jadi itu berarti berpuasa yang sesuai dengan rencana, kemudian Anda mencari Tuhan, ya, jadi dengan demikian kerohanian itu Anda dapatkan, ya, kemudian pada saat yang sama, ya, Anda menggunakan dana itu menolong orang lain, ya, jadi Anda menjadi berkat untuk orang lain, kemudian saat yang sama dengan kegiatan ini maka Anda punya tubuh lebih sehat, jadi Anda dapatkan kelimpahan berkat dari berpuasa. Itulah yang saya percaya puasa yang terbaik. Secara rohani dan secara badani, ya, ingat banyak keuntungannya. Sosial, fisik, mental, rohani, sosial, emosi juga. Baik, terima kasih. Nah, ini ada sambungan lagi dari pemirsa yang telah bertanya tadi. Kita berterima kasih dengan Ibu ini ya. Dia sudah 3 kali bertanya, berarti sangat antusias nih dengan pembahasan malam hari ini nih. Disebutkan, wow, keren Pendeta. Bisa ya 2 kali makan setiap hari. Saya mau dong begitu. Tapi kalau hanya 2 kali makan sehari, harus banyak atau sedikit yang dimakan? Ini apa? Kuantitinya maksudnya. Porsinya. Porsinya adalah Anda timbang badan di pagi hari dan selalu cek. Kemudian Anda makan, kemudian sore hari Anda cek lagi, kemudian besoknya Anda bisa lihat
apakah Terlalu banyak atau apakah naik dari kemarin pagi atau tidak? Ya. Waktu sorenya Anda lihat juga ya apakah naik dari kemarin malam atau kemarin sore atau tidak. Ya. Nah, kalau seandainya itu naik, ya, maka berarti sudah terlalu Anda banyak sudah maka terlalu banyak. Ya. makanya. Ya. Jadi dikurangi Terlalu banyak. Jadi perlu ada pengurangan makanan yang ya. dimakan. Jadi ini satu hal yang harus dipertimbangkan sebab bisa saja makanannya itu 2 kali, Tapi tetapi banyak. jumlahnya setiap makan sebakul. Ya, wah itu berbahaya ya. Justru itu daripada makan begitu lebih bagus 3 kali. Ya, ya sebab itu terlalu memberikan beban. Tetapi kalau jumlahnya itu tidak terlampau banyak ya. Untuk siang hari ataupun sore hari ya, atau kalau pagi atau misalnya ada yang tadi sebutkan 6.30 dengan jam 3 ya dia punya waktu makan ya, maka jumlahnya jangan sampai membuat Anda terlalu banyak. Ya, ini saya lihat pertanyaannya dari Manado ya. Jadi jangan makan sampai pusat lari di say. Orang bilang, orang Manado bilang kalau makan sampai terlalu banyak, sampai pusatnya pun sudah miring ke sini karena terlalu banyak. Jadi ingatlah makan secukupnya. Jangan berlebihan sebab itu akan menyebabkan perutnya itu bekerja dengan sangat keras dan tidak menyehatkan tubuh kita. Lagi-lagi ingat, intermittent fasting, cek berat badan setiap pagi neto. Kami timbang badan tiap hari 2 kali sehari. Neto. Tadi pagi ya, artinya kebetulan saya ada counseling tadi, kemudian jadi sebelum mandi timbang badan. Ya. Kemudian saya katakan kepada istri saya, bagus Sudah sekali, turun badan. berkurang lagi saya punya berat badan. Nanti sore juga kami kan timbang badan. Jadi dengan itu kita tahu. Kita bisa monitor apakah terlalu banyak atau enggak. Tapi sebenarnya jangan makan terlalu banyak lah, secukupnya aja. Kalau terlalu banyak pun kita pun bisa rasa, aduh, sampai mau keluar angkat jalan dari meja makan sudah terlalu kenyang, nggak bisa. Itu it is not good. Ingat temperance ya, prinsip dari celebration ya, temperance, makan secukupnya. Mudah-mudahan ini menolong jawabnya. Baik, terima kasih pendeta dari pendeta, sangat menolong pasti jawabannya memang. Makanya ada istilah katanya kalau makan taruh pisau di lehermu kalau nggak salah ya. Ya, betul ya. Jadi jangan sampai kita makan tuh sebelum kenyang. Sebelum kenyang katanya. Ya. Jangan itu yang terbaik sebenarnya. Iya. Ya, sebelum kita rasa kenyang, kita sudah rasa cukup makan cukup. Jadi jangan tambah lagi. Jangan sampai sudah terlalu kenyang, itu sudah it's too much ya. Kemudian untuk kepada saudari yang bertanya tadi, ya itu juga perlu. Ini ya, oke, kelihatan dari Manado ya? Iya, dari Manado katanya. Oke. Nah sekarang apa yang dimakan itu sangat penting juga. Ya. Jadi porsinya, ya, supaya jangan hanya Anda makan hanya nasi saja, ya, dengan sepotong tempe, ya. Jadi itu pun bisa mempunyai kecenderungan Anda untuk gemuk oleh sebab nasi, ya, karbohidrat kalau tiba dalam tubuh itu akhirnya menjadi gula, ya, dan akhirnya jadi lemak juga, ya. Itulah sebabnya kita harus tahu porsinya yang tepat. Nah, ini harus diajar. Mungkin Anda bisa pergi online, ya, sebab saya punya anak, ya, dia beli di online itu ada bilang healthy kids. Dia ada piring itu sudah dibikinnya. Ini veggies, ini sayur. Ini adalah proteinnya, ini adalah karbohidratnya. Jadi dia kasih macam ada 4 biji di situ. Terus kemudian yang lucunya kita punya cucu kan Caitlin masih umur 7 tahun, tapi dia bilang, Oma, this is wrong katanya. How come tomato and avocado is being put in veggies? Kenapa tomat sama avocado dimasuk? Itu kan berbiji. They have seed. They belong to fruits, Oma. Jadi saya pun ketawa. Ini maksudnya ada harus ditaruh di section yang ada buah-buahannya. Masih umur 7 tahun sudah kritis kayak gitu cara berpikirnya. Jadi ingatlah. Jadi dari kecil itu anak sudah diajar. Dia harus makan, mesti ada dia punya protein, mesti ada dia punya buah-buahan, mesti ada dia punya sayur-sayuran. Jadi dia tiap pagi dia orang sudah mesti tahu makan itu. Oh, Oma, I have to eat all of this.
I have to Omar. Saya harus Omar. Jadi dia sudah belajar untuk makan itu. Dan mudah-mudahan juga orang yang bertanya ini kalau makan juga ya yang seimbang lah makanannya. Seimbang, jangan terlalu banyak. Iya. Iya, Mar, kalau kata orang Manado nih, Mar, di meja makan selalu ada ikan bakar tuh, sayur daun pepaya dengan sambal rica-rica, bagaimana mau tahan makan ini kata. Itu mesti selera makan dijaga. Makanan sedap semua itu katanya. Aduh. Sedap ya. Ya, oke. Ya, kalau orang Manado bilang, Mar, orang masih mau bicara, tapi waktu sudah habis ini pendeta, ibu pendeta. Ini menarik sekali malam ini ya, Mar, waktu harus selesai. Jadi silakan pendeta untuk closing statement-nya pada malam hari ini. Baik, Alkitab jelas sekali berbicara mengenai masalah puasa. Banyak teladan tentang puasa, tetapi kita harus ingat keselamatan adalah melalui kasih karunia Tuhan. Ya. Tetapi hidup yang berpuasa adalah hal yang baik, sebab itu mendekatkan kita kepada Tuhan, mencari jalan Tuhan, memberikan kekuatan untuk melayani Tuhan. Kita juga dapatkan bagaimana kita bisa berpuasa untuk dalam masa krisis dan sebagainya, ya, di mana kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya sebagai tanda pertobatan yang sungguh, ya. Maka berpuasa adalah hal yang baik dan bukan hanya untuk kerohanian kita, tetapi juga untuk kesehatan jasmani, pikiran dan juga sosial, ya. Marilah kita menghidupkan hidup yang suka berpuasa, sebab kita akan mendapatkan banyak berkat dan manfaat daripada hidup yang berpuasa. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baik, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan masih memberikan kepada kami nafas, sehingga kami dapat berpartisipasi di dalam obsesi hati pada malam hari ini. Biarlah kami yang sudah menceritakan bagaimana keuntungan daripada puasa ini, bukan saja secara kerohanian kami, kesehatan kami, kesosial kami, dan sebagainya. Kami semua maupun pemirsa dapat menghidupkan ini dalam keluarga kami, sehingga kami jadi lebih rukun dan menjadi satu witness atau saksi bagi orang lain. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Sampai jumpa Senin depan. Tuhan berkati. Salam sehat selalu. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Baik, kami kembalikan ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Dian Pangandaheng. Kami persilahkan Dian. Terima kasih keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri yang telah memandu acara ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang telah memberikan materi dan nasihat yang saya yakin bukan hanya penting bagi suami, istri, atau orang tua, tetapi juga kepada semua anggota keluarga. Jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, Anda masih bisa menyaksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome Channel 870, atau melalui sosial media YouTube Obsesi Hati. Selain Obsesi Hati, ada berbagai program Hope Channel Indonesia, baik live, program reguler atau program tayangan pendek yang Anda bisa saksikan selama 24 jam melalui website kami di hopechannel.id. Dan aplikasi Hope Channel Indonesia dapat Anda unduh di App Store maupun Play Store dari gadget Anda masing-masing. Sahabat Doa Hope Channel juga sangat terbuka untuk menerima setiap pertanyaan ataupun topik apa yang ingin dibahas di episode berikutnya Obsesi Hati. Hubungi kami melalui nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Akhir kata, saya Dian Pangandaheng dan seluruh kru Hope Channel Indonesia yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan saksikan terus siaran televisi yang mengubah hidup Anda, Hope Channel Indonesia, satu tujuan, satu harapan. Shalom, selamat malam.